Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika di kelas 5 untuk pertemuan yang ketiga di semester 2 ini pada materi jaring-jaring, kubus, dan balok bersama Ustadz Rizky dan juga Ustadz Zaita di nomor WA jika ada kendala di sini ya. Nah, kalau misalkan kemarin kita sudah belajar tentang pangkat 3, akar pangkat 3 yang mana digunakan untuk menentukan volume dari kubus, dan juga kemarin sudah belajar tentang sifat-sifat dari kubus balok, volume kubus dan balok, dan hari ini kita belajar tentang jaring-jaring kubus dan balok. Apa itu sih jaring-jaring? Ayo kita tonton sama-sama. Sebelum itu, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian nanti harus dapat menggambarkan jaring-jaring dari bangun, ruang, kubus, dan balok. Sedangkan yang kedua, kalian juga harus dapat menentukan yang mana sih tutup, yang mana alas, dan juga mana sih yang namanya sisi dari samping pada jaring-jaring bangun, ruang, kubus, dan balok. Oke, jaring-jaring kubus. Misal kita mempunyai sebuah kardus yang berbentuk kubus ya, kemudian kita gunting pada beberapa rusuknya, maka akan membentuk bangun datar dengan pola-pola yang tertentu ya nak ya. Nah misalkan ini kubusnya, nanti Ustadz gunting nih di sini ya, di rusuk-rusuknya Ustadz gunting. Nah nanti setelah digunting semua, akan terbentuklah jaring-jaring dari bangun ruang kubus. Jika ini merah, ini sebagai alasnya, dan juga ini biru sebagai tutupnya. Ini tutupnya ya, yang biru sebagai alasnya. Maka akan terbentuk jaring-jaring bangun ruang itu gabungan ya, gabungan dari beberapa bangun datar yang jika disusun akan membentuk bangun ruang. Jadi ini tadi apa ini? Yang atasnya ya. Ini tutup, ini yang tegaknya, yang sampingnya. Sedangkan ini sebagai alasnya. Selain jaring-jaring kubus ini, masih banyak lagi pola jaring-jaring kubus yang lain. Bisa dibantu dengan seperti ini ya bentuknya ya. Nah banyak nih. Ada jaring-jaring kubusnya itu ada yang ini, misalkan ini tadi tutupnya, ini alasnya. Lihat ya polanya ya. Artinya dari tutup ke alas itu dia kelang satu. Jadi yang satu ini sebagai sisi dari sampingnya. 4 kan ada sisi sampingnya. Nah, ini juga nih. Yang kelang satu semua dia ya. Antara alas dengan tutup. Masih banyak lagi, nanti coba kalian temukan bagaimana sih bentuk-bentuk dari jaring-jaring kubus ini. Nah, misalkan ini digambar adalah jaring-jaring kubus. Jika sisi A ini merupakan sisi alas kubus, maka tentukan sisi tutup kubus dan sisi samping dari kubusnya itu. Jawabannya yang tadi Ustadz bilang, yang namanya sisi alas dengan sisi tutupnya tadi itu harus kelang satu. Kalau misalkan di sini A ini sebagai alasnya, maka tutupnya apa? Yang D ya, dia kelang satu. Dan bentuknya dia juga sejajar. Jadi sisi kubusnya itu, sisi tutupnya itu D. Sedangkan B, C, F, dan E itu sebagai apa? Jadi B, C, F, dan E, F ini sebagai sisi samping dari kubusnya. Terus jaring-jaring balok. Nah di balok ini dia beda rusuknya, tidak sama. Nah, misalkan ini adalah panjangnya. Nah, yang ini, yang garis biru ini sebagai lebarnya. Dan juga kalau yang kuning ini sebagai tingginya, jadi ada 4 tinggi ya. 4 tinggi, 4 panjang, 4 lebar ya. Nah, alasnya itu misalkan biru, artinya yang kiri ini sebagai sisi tegaknya ya. Ini belakang, yang ini depan,
yang ini sebagai kanannya dan yang merahnya sebagai tutupnya. Ini ya, ini kiri ada di sini, alasnya ini biru di bawah, belakangnya ini, depan ini ya, kanannya ini sama atasnya. Selain jaring-jaring balok ini masih banyak lagi pola jaring-jaring balok yang lainnya. Kalau misalkan kita gunting, nanti ketemu macam-macam bentuknya. Contohnya saja seperti ini. Lihat ya, ternyata sama ya. Yang namanya tutup sama alas itu bentuknya sama dan juga kelang satu semua nih. Ya. Misalkan ini sebagai tutup, ini sebagai alas. Kelang satu dan panjangnya juga sama nih, luasnya. Itu pun juga ini sama. Terus juga ini juga sama ya. Di satu baris kelang satu, ini juga satu baris kelang satu. Selanjutnya kalau misalkan ada soal nih, jaring-jaring balok, misalkan sisi yang berhadapan dengan BCIH. Di sini sudah ada jaring-jaring balok di mana ini adalah BCIH. Yang ditanyanya itu sisi yang berhadapan dengan BCIH itu apa sih? Terus juga jika CDKL adalah alas balok, sebutkan tinggi dari baloknya. CDKL yang mana yang ini ya? CDKL ya. Terus rusuk yang berhimpitan dengan GA. Nah ini GA. Nah yang berhimpitan nanti apa sih? Nah, untuk yang pertama jawabnya sisi yang berhadapan dengan BCIH itu adalah sisi yang luasnya sama. Jadi kan kubus balok itu kan yang berhadapan itu sama luasnya. Jadi yang ini BCIH ini luasnya yang mana sih yang sama dengan ini? Kotaknya kan kecil. Otomatis yang ini inilah sebagai sisi hadapannya ya. Sisi yang berhadapan. Yaitu apa? DEML atau DELM ya. Jadi ini berhadapan dengan ini karena luasnya sama. Ingat ya tadi ya, kalau berhadapan sisinya itu pasti luasnya sama kalau untuk bangun datar balok. Terus juga jika CDKL adalah alas balok, sebutkan tinggi baloknya. Nah ini sebagai apa tadi? Sebagai alas, artinya apa tadi yang saya bilang? Yang namanya tinggi itu artinya kalau misalkan kita lipat itu nanti bentuknya yang tinggi seperti ini nih. GA, BH, ini tinggi semua nih. Ada 4 tingginya ya. Jadi luas ada itu apa namanya? Panjangnya ada 4, lebarnya ada 4 dan juga tingginya ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini berhimpit kalau misalkan kita nanti satukan. Sedangkan LM ini juga berhimpit juga nanti dengan GA. Jadi yang ada tingginya itu yaitu GA, HB, IC, JD, terus DE sama LM. Yang terakhir, rusuk yang berhimpitan dengan GA. Nah, ini GA nih. Kalau yang berhimpitan itu artinya apa? Panjangnya juga sama. Ini kan tinggi. Pasti tingginya yang sama juga antara BH, IC, LD, DE atau LM. Tapi yang berhimpitan pada saat kita bentuk nanti yang berhimpitan adalah LM. Karena GA-nya ini kan tinggi kan sama kan tingginya. Jadi kalau dilipat nanti dia menyatu dengan LM. Oke, sampai di sini untuk latihan soalnya. Sebenarnya masih banyak lagi ya jaring-jaring kubus dan juga tipe-tipe soalnya. Kalian harus bisa menerka-nerka nih gambarnya nanti kalau dilipat seperti apa ya. Terus juga kalau misalkan ingat tadi ya, kalau untuk balok sisi alas sama sisi tutupnya itu pasti kelang satu juga sama yang saya bilang tadi, dan juga satu baris. Misalkan ini alas artinya ini tutup, kalau ini alas artinya ini tutupnya gitu. Terus juga kalau misalkan dia ditanya sisi yang berhadapan, artinya yang berhadapan itu sisinya itu sama luasnya.
Kalau ini yang berhadapan artinya luasnya yang sama dengan ini adalah ini. Paham ya? Coba untuk latihan soalnya nanti. Oke, soalnya yaitu yang pertama, buatlah minimal 3 buah jaring-jaring kubus yang kalian ketahui. Kemudian beri tanda sisi tutup dan sisi alas dari gambar tersebut. Jadi kalian pertama yaitu buat saja 3 jaring-jaring kubus ya. 3 jaring-jaring kubus. Setelah itu, setelah dibuat, tentukan saja yang mana yang tutup dan juga yang mana sisi alasnya. Boleh itu ditandai atau diwarna juga boleh. Selanjutnya untuk soal yang kedua, nah di sini ada jaring-jaring dari kubus. Sudah Ustadz beri tanda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jika 5 adalah sisi tutupnya, tentukan sisi alas kubusnya yang mana. Terus yang kedua, sisi samping dari kubusnya itu yang mana. Diberi tanda saja, misalkan sisi alasnya 1, terus kalau sisi sampingnya apa? 2 kayak gitu ya. Oke, kerjakan ini dikumpul pada link yang sudah disediakan. Terima kasih sudah menonton dan selamat mengerjakan tugasnya. Saya tunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.